Kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami mendapat kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir baik di sini di gereja maupun di manapun ada jemaat yang mengikuti melalui YouTube Live. Dan sekali lagi ampuni sucikan kami dari segala dosa supaya jangan ada dosa menjadi penghalang antara kami dan Engkau di dalam acara firman ini. Kami titipkan acara firman ini baik pemberitaan maupun penerimaannya dalam tangan Tuhan. Engkau pimpin, arahkan dan berkati, dan tolong hamba menyampaikan firman. Berikan kekuatan jasmani pikiran dan khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kiranya Engkau lengkapi firman dan Injil-Mu dan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi bisa tertanam tumbuh berbuah dalam kehidupan kami itu kemuliaan rahmat Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami kesegaran, berikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami mengerti, dan telah kami mengerti berikan kami ketundukan, supaya semua kami bukan hanya menjadi pendengar dan pengerti firman, tapi pelaku firman, dan kami bisa mengimani apa yang diberitakan, bahkan menanggapinya, dan juga memberitakannya pada orang-orang lain. Kami sadar juga Satan akan bekerja. Kami sekali lagi mohon Kau kuatkan semua kami. Mari godaan serang Satan di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, berfirman kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang-orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya pada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Pertama, di sini kita melihat bahwa Paulus kembali ke Efesus. Jadi hal yang pertama akan saya bahas, Paulus kembali ke Efesus dan dengan demikian dia menepati janjinya yang sudah kita pelajari dalam Kisah Rasul 18 ayat 21. Saya bacakan lebih ayatnya ya. Kisah 18 ayat 21, ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Jadi di sini Paulus menepati janji. Bagaimana dengan saudara? Dalam urusan janji, apakah saudara sering berjanji baik kepada teman, bisnis, atau kepada pacar, istri, anak, saudara, atau pada Tuhan? Dan apakah saudara selalu menepati janji itu? Jika tidak menepati janji itu dosa. Yang kedua, saudara, jemaat Efesus adalah orang-orang pertama yang rindu mendengar firman Tuhan. Kita sudah bisa melihat itu dalam pelajaran yang lalu juga, Kisah 18 ayat 20. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tapi ia tidak mengabulkannya. Tinggal lebih lama itu tentu saja dimaksudkan tinggal lebih lama untuk mengajar mereka.
Tapi Paulus tidak mengabulkannya karena dia harus pergi ke Yerusalem. Ya. Apakah saudara juga mempunyai kerinduan terhadap firman Tuhan? Ingat ya, kerinduan terhadap firman Tuhan itu beda dengan mau mendengar firman Tuhan. Orang bisa mau mendengar firman tapi tidak rindu terhadap firman Tuhan. Jadi rindu itu mesti mencari ya. Sama seperti kalau pada waktu pacaran dan saudara betul-betul jatuh cinta, rasanya dipisahkan sebentar saja, saudara tidak mau. Dan rindu sekali untuk bisa ketemu. Nah, apakah saudara punya kerinduan seperti itu terhadap firman Tuhan? Atau sekedar mau mendengar firman Tuhan? Dan apakah kerinduan ini cukup besar untuk mendorong saudara untuk mencari firman Tuhan dan datang dalam acara PA dan sebagainya? Pokoknya acara firman apapun yang bagus atau buku atau tulisan atau web kami dan sebagainya, kami saudara bisa membacanya. Jadi yang sedang baca bisa baca di web atau baca buku yang bagus dan sebagainya. Tapi yang sedang mendengar, ada orang bermacam-macam ya. Ada yang sedang baca, ada yang sedang nonton seperti video dan sebagainya. Kalau bagi saya sih dua-duanya sama saja ya. Cuma kalau nonton video itu kalau kita tidak ngerti, kalau kita mau membalikan itu kan sukar ya. Tapi kalau membaca buku kita tidak ngerti, kita balik itu gampang sekali. Jadi ada keunggulan tertentu pada video ataupun buku ya. Tapi pokoknya firman Tuhan melalui video atau melalui buku itu tidak ada masalah. Pokoknya saudara rindu pada firman, saudara mencari melalui buku atau melalui video. Itu urusan saudara. Sekarang poin B, saudara. Jemaat Efesus tidak egois, tidak memaksakan kehendak mereka, baik kepada Paulus dalam Kisah Rasul 18 ayat 20-22, maupun kepada Apolos dalam Kisah 18 ayat 27. Sekarang saya bacakan ya, 22-22 dan 18-27 ini ya. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan telah naik ke darat dan memberi salam pada jemaat. Ia berangkat ke Antioquia. Ayat 27, karena Paulus ingin menyeberang ke Akhaya. Saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Tertibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Jadi saudara, mereka pasti menginginkan supaya Paulus atau Apolos tetap bersama dengan mereka dan mengajar firman Tuhan kepada mereka. Tetapi sekalipun demikian, mereka merelakan Paulus atau Apolos untuk pergi dan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang lain. Tuhan tentu melihat semua itu, dan karena Tuhan justru selalu memberkati mereka dengan hamba Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Pada waktu Paulus meninggalkan mereka, maka Apolos masuk ke Efesus untuk mengajar firman Tuhan di sana. Dan pada waktu Apolos meninggalkan mereka, maka Tuhan mengembalikan Paulus ke sana untuk mengajar firman Tuhan kepada mereka. Jadi kalau orang rindu firman, itu pasti akan diberi firman oleh Tuhan. Ya, tidak mungkin Tuhan itu anaknya rindu firman atau kepingin makan makanan rohani lalu dia tidak mau beri makanan rohani. Itu sesuatu yang mustahil ya. Sebagai penerapan antara sesuatu yang baik kalau saudara rindu pada firman Tuhan, tapi jangan saudara lalu menjadi egois dengan menghendaki hamba Tuhan yang baik hanya untuk diri saudara sendiri. Jadi memang setiap pengkhotbah itu punya karunia-nya masing-masing. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Tapi kalau mereka sungguh-sungguh hamba Tuhan, tetap bisa diberkati oleh hamba Tuhan yang kurang bagus itu. Jadi jangan menjadi egois untuk menggunakan hamba Tuhan yang lebih bagus hanya untuk diri saudara sendiri. Jadilah seperti jemaat Efesus dalam hal ini ya. Maka Tuhan pasti akan memberikan firman Tuhan kepada saudara. Entah melalui apapun dia pasti akan memberikan. Dan poin yang ketiga, di Efesus Paulus bertemu dengan beberapa orang murid. Saya berikan tanda petik karena murid ini belum percaya betulnya ya. Ayat 1, ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Poin A, mereka pasti adalah orang Yahudi karena mereka dibaptis dengan baptisan Yohanes. Kita lihat itu dalam ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka
dengan baptisan Yohanes. Jadi karena itu saya katakan mereka pasti adalah orang Yahudi ya. Karena memang baptisan Yohanes itu untuk orang Yahudi atau orang dari bangsa lain yang sudah diyahudikan. Saya akan tunjukkan dari ChatGPT ya. Ini saya tanyakan ya, apakah baptisan Yohanes hanya untuk orang-orang Yahudi? Dia menjawab secara umum ya. Baptisan Yohanes terutama ditujukan kepada orang-orang Yahudi, tetapi tidak secara eksklusif. Orang non-Yahudi bisa dibaptis juga bila mereka datang untuk bertobat dan menantikan Mesias Israel. Berikut penjelasan lengkap dan sistematis. Pertama, fakta-fakta utama dari Alkitab. Pertama, Yohanes melayani kepada Israel. Semua bagian inti Injil menekankan bahwa pelayanan Yohanes diarahkan kepada umat perjanjian, yaitu Israel. Dialah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Matius 3 ayat 3 dan Yesaya 40 ayat 3. Nubuat ini konteksnya adalah pemulihan Israel. Lalu poin kedua, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lukas 1 ayat 16. Dan poin yang ketiga, Yohanes tampil di padang gurun dan menyerukan semua penduduk Yerusalem dan seluruh Yudea, ini Yahudi semua kan ya, datang kepadanya. Markus 1 ayat 4 dan 5. Kesimpulan, sasaran utama Yohanes adalah umat Tuhan dalam perjanjian lama, yaitu bangsa Yahudi. Yang kedua, mengapa terutama Yahudi? Latar belakang teologis. Pertama, baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Markus 1 ayat 4. Tujuannya bukan memasukkan ke agama baru, tetapi pertama memanggil Israel untuk bertobat, dan kedua agar mereka siap menyambut kedatangan Mesias. Ini sejalan dengan tradisi para nabi yang selalu memanggil Israel, bukan bangsa lain, untuk kembali pada perjanjian. Poin kedua, baptisan Yohanes berfungsi sebagai pembaruan Israel. Sebagaimana beberapa sarjana reform katakan, ini adalah eschatological renewal of Israel, pembaruan eskatologis Israel, bukan upacara untuk para penyembah berhala. Murid-murid Yohanes melihat dirinya sebagai gerakan dalam Israel, bukan agama untuk bangsa asing. Yang ketiga, apakah ada orang non-Yahudi yang dibaptis Yohanes? Tidak ada secara eksplisit bahwa Yohanes membaptis orang kafir, namun pertama, secara prinsip, mungkin baptisan Yohanes tidak pernah dibatasi hanya untuk orang Yahudi. Kriterianya adalah orang itu datang berala Israel. Dan kedua, dan bertobat menantikan Mesias. Mesias dan Kristus itu sama saja ya. Karena itu jika ada proselit atau orang non-Yahudi yang memeluk Yudaisme datang pada Yohanes, dia bisa dibaptis. Dan hal ini cukup mungkin karena banyak orang proselit tinggal di Yudea pada abad pertama. Lalu poin kedua, Yohanes tidak menolak para prajurit Romawi. Lukas 3:14, meskipun tidak disebut mereka dibaptis. Mereka datang kepada Yohanes sebagai bagian dari gerakan pertobatan. Kedua kasus para prajurit dalam Lukas 3:14, prajurit yang boleh jadi orang Romawi bukan Yahudi datang kepada Yohanes. Yohanes tidak mengusir mereka, tetapi memberi instruksi moral. Ini setidaknya menunjukkan pelayanan Yohanes tidak eksklusif Yahudi, walaupun sasaran utamanya tetap Israel. Tentang Lukas 3:14 ini saya tunjukkan ya. Ini konteksnya, ini pemujuk kayak dibaptis dan sebagainya ya. Lalu di sini prajurit bertanya juga kepada dia. Jadi memang kalau dilihat dari konteksnya, mestinya mereka juga dibaptis, tapi tidak dikatakan di sini secara eksplisit bahwa mereka dibaptis. Jadi cuma diberikan instruksi, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan merasa cukup karena dirimu dengan gajimu. Kita kembali pada ini ya. Ini setidaknya menunjukkan pelayanan Yohanes tidak eksklusif Yahudi, walaupun sasaran utamanya tetap Israel. Poin keempat, kesimpulan teologi reform dan penafsir klasik. Berbagai penafsir reform, Calvin, Hendrickson, Edersheim, dan banyak lainnya. Edersheim ini saya kira bukan Calvinis ya. Berjalan dalam pandangan berikut. Pertama, pelayanan Yohanes adalah pemanggilan pertobatan bagi Israel. Tidak ada pembatasan eksplisit untuk orang non-Yahudi.
jika ada proselyt atau non-Yahudi yang setia bertobat kepada Allah Israel, mereka tidak mungkin ditolak. Contoh ringkas Calvin dalam komentar tentang Matius 3. Calvin menekankan bahwa baptisan Yohanes adalah persiapan Israel untuk Mesias, tapi tidak mengatakan bahwa orang kafir dilarang. Fokusnya memang Israel, namun bukan larangan universal. Hendrickson, New Testament Commentary. Hendrickson juga menegaskan bahwa pelayanan Yohanes adalah restorasi rohani Israel. Tapi prajurit dalam Lukas 3 menunjukkan bahwa Yohanes melayani siapapun yang datang. Poin kelima, kesimpulan akhir ringkas, apakah baptisan Yohanes hanya untuk orang Yahudi? Jawaban, poin pertama, sekalipun tujuan dan fokus, ya, itu adalah untuk pemulihan Israel menjelang kedatangan Mesias atau Kristus. Kedua, secara eksklusivitas tidak ada larangan bagi non-Yahudi, siapa saja yang bertobat kepada Allah Israel boleh bergabung dengan gerakan Yohanes. Jadi terutama orang Yahudi, tetapi tidak harus hanya Yahudi. Tidak perlu ya. Lanjutkan ya sekarang ya. Poin B ya, asal usul mereka tidak terlalu jelas. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, mereka bertobat karena ajaran Yohanes Pembaptis sendiri. Ketobatnya saya berikan petik karena ini tidak bertobat sungguh-sungguh ya. Nanti kita akan melihat hal itu. Yang kedua, mereka adalah teman-teman Apolos atau orang-orang yang seger dengan Apolos dan mungkin sama-sama datang dari Alexandria. Dan ketiga, mereka adalah orang-orang yang bertobat karena penginjilan yang kurang sempurna dari Apolos, yang pada waktu itu mempunyai pengertian yang kurang tentang dasar-dasar kekristenan. Dan ini ada dalam Kisah Rasul 18 ayat 25-26 yang baru kita bahas minggu lalu ya. Kisah 18, 25-26, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes yang mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Saya tidak membahas ini karena minggu lalu kita sudah bahas ini ya. Saya mempunyai kecondongan bahwa pandangan yang ketiga ini yang benar. Alasan saya, Kisah 18:24-29 diceritakan untuk menjelaskan mengapa ada murid seperti ini dalam Kisah 19 ayat 1-7. Ini kan persis ya, mendahului ya. Jadi Kisah 18:24-28 ini adalah akhir dari Kisah 18. Lalu masuk dalam Kisah 19 ayat 7. Jadi dua ini mungkin kali sangat berhubungan. Jadi karena itu saya condong bahwa pandangan ketiga ini yang benar. Tapi saya ingin coba tanyakan pada ChatGPT ya. Tanyakan ya, apakah 12 orang dalam Kisah 19 ayat 1-7 adalah hasil penginjilan Apolos pada waktu pengertiannya masih kurang? Jawaban singkat kemungkinan ya, tapi Alkitab tidak menyatakannya secara eksplisit. Mayoritas penafsir reform menganggap sangat mungkin bahwa 12 orang dalam Kisah 19 ayat 1-7 adalah buah pelayanan Apolos ketika ia hanya mengenal baptisan Yohanes, namun bukan kesimpulan yang harus dipastikan. Pertama, tata Alkitab yang mendukung hubungan dengan Apolos, urutan narasi Kisah 18-19 sangat penting. Kok selalu dikasih gambar di sekarang sih?
Pertama, Apolos melayani di Efesus, kisah 18:24-25, ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Kedua, ia mengajar dengan berapi-api di sinagog, pasal 18:25. Artinya ia sudah memenangkan murid, tapi pengertiannya belum lengkap. Ketika Priscilla dan Aquila meluluskan ajarannya, pasal 18:26, setelah itu Apolos pergi ke Akhaya. Poin keempat, segera setelah itu ketika Apolos sudah tidak di Efesus, Paulus datang ke Efesus dan bertemu beberapa murid. Pasal 19 ayat 1, mereka belum menerima Roh Kudus, hanya menerima baptisan Yohanes. Pasal 19 ayat 2 dan 3. Urutan narasi yang sengaja ditempatkan oleh Lukas membuat banyak penafsir menyimpulkan bahwa murid-murid dalam pasal 19 ayat 1 dan 7 kemungkinan adalah orang yang bertobat melalui pelayanan Apolos sebelum ia diluruskan. Poin kedua, penafsiran para teolog atau penafsir reform. A. F.F. Bruce, Reform Evangelical. Bruce menganggap sangat mungkin bahwa murid-murid ini adalah hasil penginjilan Apolos karena mereka hanya tahu baptisan Yohanes seperti Apolos sebelum diluruskan. Poin B. John Stott mengatakan bahwa narasi Lukas mendukung bahwa mereka adalah disciples of John the Baptist in continuity with Apollos and incomplete teaching. William Hendrickson juga condong menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipengaruhi ajaran Yohanes melalui pelayanan Apolos sebelum ia menerima pengajaran benar tentang Kristus. Poin D. Calvin berhati-hati. Ia tidak memastikan hubungan mereka dengan Apolos, tetapi mengakui bahwa pertama mereka memiliki pengetahuan yang sangat mirip dengan Apolos sebelum diarahkan Priscilla dan Aquila. Kedua, kisah ini muncul tepat setelah kisah Apolos. Ketiga, sehingga mungkin memang ada kaitannya. Jadi konsensus reform, hubungan itu mungkin dan secara naratif memang masuk akal. Tapi tidak 100% pasti karena teks tidak menyatakannya secara eksplisit. Ketika alasan hubungan itu masuk akal, pertama kesamaan kondisi teologis. Apolos hanya tahu tentang baptisan Yohanes, 12 murid hanya tahu baptisan Yohanes. Kedua, konteks geografis. Apolos memberitakan di Efesus, 12 murid juga di Efesus. Konteks waktu, kisah 19:1-7 langsung menyusul kisah Apolos, kisah 18:24-28. Keempat, jemaat mula-mula masih terhubung dengan murid-murid Yohanes. Misalnya orang yang mengikuti ajaran Yohanes sampai jauh keluar Yudea. Keempat, tetapi ada alasan untuk tidak memastikannya. Pertama, Lukas tidak menyebut Apolos sebagai penyebab langsung. Jika ia ingin menegaskan hubungan itu, Lukas biasanya menyatakannya. Bandingkan dengan kisah 14 ayat 1 dan kisah 16 ayat 14. Kedua, disciples Martin dalam kisah 19 ayat 1 tidak harus berarti murid Apolos, bisa berarti orang yang simpati pada ajaran Yohanes. Ketika ada tradisi bahwa murid Yohanes adalah kelompok independen yang tersebar di diaspora Yahudi, bukan hasil dari pelayanan seorang penginjil Kristen. Kesimpulan di form itu terbaik, kemungkinan besar 12 orang dalam kisah 19:1-7 adalah akibat pelayanan Apolos ketika ia masih hanya mengenal baptisan Yohanes karena kesamaan kondisi teologis, lokasi yang sama, kronologi, narasi Lukas. Namun kita tidak boleh memastikannya karena Lukas tidak menyatakan secara eksplisit. Ini tidak perlu ya. Lalu saya ingin melihat ya kisah Rasul 19 itu mengapa mengatakan kira-kira jumlahnya dikatakan 12 tapi kok kira-kira ini akan aneh. Atau memang jadi ya, kalau jumlahnya dipastikan itu agak aneh dikata kira-kira nih ya. Ya tapi ya saya biarin lah. Saya kira tidak usah saya masukkan lah. Lanjutkan ya.
Jadi mereka 12 orang dalam kisah 19 itu adalah orang Kristen KTP ya. Mereka disebut murid tapi mereka belum sungguh percaya. Pertama mereka memang disebut murid dalam ayat 1, tapi dalam ayat 2 Paulus mengatakan ketika kamu menjadi percaya. Saya bacakan ayat 1 dan 2. Ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Dalam poin yang kedua, orang yang menganggap bahwa mereka adalah orang Kristen yang sejati, menggunakan bagian ini sebagai dasar untuk mengatakan bahwa ada kemungkinan adanya gap atau selang waktu antara saat seseorang percaya pada Yesus dan saat dia menerima Roh Kudus. Tetapi ini ajaran salah pasti ya. Dan ada di ayat seperti ini ayat ini terlihat dengan jelas bahwa penerimaan Roh Kudus harus terjadi pada saat seseorang percaya pada Yesus. Hanya dengan kisah Rasul 8 sebagai pengecualian karena itu orang Samaria dan Yahudi. Tapi itu sudah saya bahas pada waktu yang lalu dan tidak saya ulangi di sini. Karena saya hanya akan menunjukkan ayat-ayatnya. Yohanes 7, 38, 39. Barang siapa percaya kepada aku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Air hidup. Ya, ini maksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang. Roh itu belum datang karena belum dari Pentakosta ya. Karena Yesus belum dimuliakan. Memang Yesus naik ke surga, itu 10 hari lagi terjadi hari Pentakosta ya. Barang Efesus 1 ayat 13, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan itu sama saja diberikan ya. Kisah Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sudah saya jelaskan berulang kali ya, karunia Roh Kudus itu bukan karunia dari Roh Kudus, tapi karunia berupa Roh Kudus. Jadi Roh Kudusnya sendiri dikaruniakannya. Galatia 3 dan ayat 5. Hanya ini yang hendak aku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat 5, jadi bagaimana sekarang? Adakah dia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya pada pemberitaan Injil? Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba ya Bapa. Ya, jadi kalau orang percaya pasti Roh Kudus atau ini disebut roh anak itu sama saja ya. Itu pasti akan diberikan kepada dia. Karena poin yang ketiga, kata murid dan percaya memang tidak selalu menunjuk pada orang Kristen sejati. Dan kita bisa melihat di dalam ayat ini, Yohanes 6 ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jadi ini bukan jelas-jelas murid, tapi tetap disebut murid. Kisah 8 ayat 13, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sudah dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Jadi dia dikatakan menjadi percaya bukan karena dia sungguh percaya, tapi karena dia mengaku percaya maka dia dikatakan sudah menjadi percaya. Lalu Yohanes 2:25, 23-25, dan sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia menerima mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Lalu 1 Yohanes 2:19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh masuk kepada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh masuk kepada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita.
Poin yang keempat, kalau kita tidak membedakan orang Kristen asli dan palsu dalam kitab suci, maka kita akan mendapatkan banyak ajaran yang salah. Seperti orang Kristen bisa murtad atau terhilang, atau adanya selang waktu antara percaya dan menerima Roh Kudus dan sebagainya. Jadi mesti dibedakan orang Kristen asli dan orang Kristen palsu di dalam Alkitab. Dan bagaimana membedakannya, konteks dan perbandingan dengan semua ayat dalam Alkitab itu menentukan apakah orang itu orang Kristen yang sejati dan atau orang Kristen yang palsu atau orang Kristen KTP ya. Sekarang poin yang kelima, orang-orang Yahudi ini pasti adalah orang Kristen KTP. Karena dalam ayat 4, Paulus dengan menggunakan kata-kata Yohanes Pembaptis menginjili mereka dan menyuruh mereka percaya kepada Yesus. Saya bacakan ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata pada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang akan datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi sebetulnya dengan kata-kata ini ya, Paulus itu memberitakan Injil kepada mereka karena dia tahu mereka belum sungguh-sungguh percaya. Sekarang poin yang kedua, dialog Paulus dengan para murid itu. Poin A, Paulus bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Ayat 2a ya, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Nah, sekarang tak usah saya bacakan ayat 2b-nya, nanti saja. Ada dua penafsiran tentang arti dari kata Roh Kudus di sini. Pertama, kata Roh Kudus menunjuk pada karunia-karunia roh yang bersifat mujizat, seperti karunia bahasa roh, karunia pernubuatan dan sebagainya. Alasan penafsiran ini adalah dalam ayat 2b, mereka berkata bahwa mereka belum pernah mendengar tentang adanya Roh Kudus. Tolong saya bacakan ayat 2b-nya. Akan tapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Padahal sebagai orang Yahudi, apalagi yang dibaptis dalam baptisan Yohanes, tidak mungkin mereka tidak pernah mendengar tentang adanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu ada dalam Perjanjian Lama maupun dalam ajaran Yohanes Pembaptis. Ya, saya berikan ayat-ayatnya ya. Kalau dalam Perjanjian Lama ini dalam Kejadian 1 ayat 2 dan ya Kejadian 1 ayat 2 ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera dan Roh Allah ini Roh Kudus ya, melayang-layang di atas permukaan air. Apa kerjanya di sini? Jelas dia ikut dalam penciptaan. Jadi bukan Bapak saja yang menciptakan. Semua pekerjaan di luar diri Allah. Tiga pribadi itu ikut bekerja, ikut menciptakan ya. Dan ini penciptaan di luar diri Allah. Jadi tiga-tiganya ikut menciptakan. Kalau dalam ayat satunya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini roh ayat keduanya Roh Allahnya ditunjukkan di sini, berarti Roh Allahnya ikut menciptakan. Dan bahwa Yesus juga ikut menciptakan, itu bisa kelihatan dari Yohanes 1 ayat yang ketiga. Ini kan bicara tentang firman, ini logosnya Yesus ya. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Bahwa itu adalah Yesus, bisa terlihat dari ayat 14-nya. Firman itu bertambah menjadi manusia dan diam di antara kita dan sebagainya. Jadi jelas itu adalah Yesus. Tapi di sini ayat 3-nya dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus jelas juga adalah pencipta. Jadi segala sesuatu di luar diri Allah. Ketika pribadi itu bekerja sama di dalam pekerjaan itu. Pekerjaan apapun itu ya. Matius 3 yang ke-11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi ini kata-kata Yohanes Pembaptis ya. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, itu Yesus ya, lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Atau melepaskan kasut tugas seorang budak atau hamba. Jadi begitu Yohanes Pembaptis itu merendahkan dirinya dibandingkan dengan Kristus, sehingga dia berkata, aku tidak layak melepaskan kasutnya. Menjadi hamba atau budaknya pun tidak layak ya. Ia tuh Yesus akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Sekarang Yohanes 1 ayat 32 dan 34. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah.
Jadi Yohanes Pembaptis bicara tentang Roh Kudus ya. Lalu ya 3:34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Laki-laki ini bicara tentang Roh Kudus. Jadi saudara, pastilah yang dimaksud dengan Roh Kudus di sini bukanlah diri dari Roh Kudus, tetapi karunia-karunianya bersifat mukjizat. Yang kedua, kata Roh Kudus menunjuk pada diri Roh Kudus. Jadi ada dua penafsiran ya. Jadi yang tadi ini penafsiran yang pertama, Roh Kudus itu menunjuk pada karunia-Nya, tetapi yang sekarang ini Roh Kudus menunjuk pada Roh Kudusnya sendiri. Alasannya, Paulus menanyakan pertanyaan dalam ayat 2a karena ia curiga akan kekristenan dari orang-orang itu. Konteks menunjukkan hal itu. Saya bacakan sekali lagi ayat 2, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Karena itu tidak mungkin dia bertanya tentang karunia Roh Kudus yang bersifat mukjizat. Karena itu bukanlah syarat orang percaya. Dia pasti bertanya tentang penerimaan Roh Kudusnya sendiri. Karena penerimaan Roh Kudus terjadi pada saat orang percaya kepada Yesus. Pada saat orang percaya kepada Yesus. Lihat ayat tadi di atas dalam poin 1 Romawi dan poin ketiga C ini ya. Saudara bisa lihat di atas, saya tidak usah mengulang. Alasan yang lain akan terlihat pada penjelasan selanjutnya. Kita bisa melihat poin 2C di bawah nanti. Saya setuju dengan pandangan yang kedua ini. Dan kalau pandangan kedua ini benar, maka itu juga menunjukkan bahwa penerimaan Roh Kudus terjadi pada saat seseorang percaya pada Yesus. Jadi terjemahan Indonesia yang mengatakan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Ada terjemahan yang kurang tepat. Demikian juga dengan terjemahan King James yang berbunyi, have ye received the Holy Ghost since ye believed? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu percaya? Ini juga salah juga ya. Kata-kata sudahkah kamu menerima memungkinkan bahwa orang itu menerima Roh Kudus beberapa saat setelah percaya. Nah, terjemahan yang seharusnya adalah seperti terjemahan dari NASB, NIV atau RSV yang berbunyi, did you receive the Holy Spirit when you believe? Apakah kamu menerima Roh Kudus pada saat kamu percaya? Jadi ini menggunakan bentuk past tense ya. Kalau di sini menggunakan bentuk perfect tense ya. Have you received ya. Ini did you receive, ini past tense. Kata-kata did you receive dalam bahasa Yunani menggunakan aorist tense, bukan perfect tense. Dan aorist tense ini memang menunjuk pada titik tertentu atau saat tertentu pada masa lampau. Dan dari kalimatnya terlihat dengan jelas bahwa saat yang dimaksudkan adalah saat mereka percaya. Sekarang kita masuk dalam poin B besar. Mereka belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus, ayat 2b. Saya tidak usah ulangi, itu sudah kita baca berulang kali. Bagian yang warna biru ini ya. Tidak mungkin mereka betul-betul tidak pernah mendengar akan adanya Roh Kudus. Karena perjanjian lama maupun ajaran Yohanes Pembaptis banyak mengandung Roh Kudus ya. Lalu apa maksud dari ucapan mereka ini? Ada beberapa kemungkinan atau penafsiran. Pertama, kata Roh Kudus menunjuk pada karunia-karunia Roh Kudus yang bersifat mukjizat. Dan kedua, pada saat mereka bertobat atau dibaptis, mereka tidak mendengar Roh Kudus disebut-sebut atau diajarkan. Jadi mereka tidak pernah mendengar tentang Roh Kudus hanya pada saat pertobatan atau pembaptisan mereka, bukannya dalam sepanjang hidup mereka. Alasan penafsiran ini terjemahan ayat 2b ini secara hurufiah berbunyi, we heard not if there is a Holy Spirit. Kami tidak mendengar jika ada Roh Kudus. Kata heard dalam bahasa Yunani yang menggunakan aorist tense, ya past tense dalam bahasa Indonesia, yang selalu menunjuk pada satu titik atau saat tertentu di masa lampau. Dan dalam hal ini menunjuk pada saat pertobatan atau pembaptisan mereka. Poin yang ketiga, mereka belum pernah mendengar bahwa Roh Kudus telah diberikan atau dicurahkan. Mereka tentu tahu ajaran Yohanes Pembaptis dalam Matius 13, tadi sudah saya bacakan ya, yang mengatakan bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Tapi mereka tidak tahu bahwa kata-kata itu sudah digenapi pada hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2. Arti ini sesuai dengan terjemahan ESV yang berbunyi, nay, we did not so much as hear whether the Holy Spirit was given. Tidak, kami tidak mendengar bahwa Roh Kudus telah diberikan.
Kata given atau diberikan sebetulnya memang tidak ada, tapi ditambahkan dengan alasan ya 739 yang juga berbicara tentang Roh Kudus. Sudah saya baca di atas tadi ya. Terjemahan rufiahnya seharusnya adalah for the Spirit was not yet, karena Roh Kudus itu belum ada. Tapi dalam penerjemahan juga ditambah dengan kata given. Bandingkan dengan NASB, for the Spirit was not yet given, karena itu Roh Kudus belum diberikan. Jadi saya condong pada pandangan yang ketiga ini, karena saya masuk dalam poin C besar. Paulus bertanya, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Ketigaan ya. Setelah mendengar bahwa mereka belum menerima Roh Kudus dan tidak tahu bahwa Roh Kudus telah dicurahkan, maka Paulus menanyakan tentang baptisan mereka. Bahwa Paulus tahu-tahu bertanya tentang baptisan, menunjukkan bahwa kata-kata Roh Kudus dalam ayat 2a tadi tidak berarti karunia-karunia yang bersifat mujizat. Kolom buka, karena baptisan tidak berhubungan dengan pemberian karunia-karunia Roh Kudus yang bersifat mujizat, tetapi berarti Roh Kudus sendiri. Karena baptisan tentu saja yang disertai pertobatan jati tentu berhubungan dengan penerimaan Roh Kudus. Kita bisa lihat dalam Kisah 2:38, pertobatan adalah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sudah saya katakan dari karunia Roh Kudus ini karunia berupa Roh Kudus. Roh Kudusnya yang diberikan. Poin D, mereka menjawab dengan baptisan Yohanes ayat 3b. Ya, ini salah, ini ayat 3b, bentar ya. Itu dulu tulis lagi. Dari ayat 3b ini ya, jawab mereka dengan baptisan Yohanes ya. Pertama, kalau mereka memang adalah orang-orang yang bertobat karena pengajaran dari Apolos, maka mungkin saja bahwa Apolos lah yang membaptis mereka dengan baptisan Yohanes. Karena poin yang kedua, baptisan Yohanes memang tidak berhubungan dengan Roh Kudus. Ini terlihat secara tidak langsung atau implisit dalam Matius 13, di mana Yohanes sendiri mengatakan bahwa ia hanya membaptis dengan air, tetapi akan datang Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Poin ketiga, Yohanes Pembaptis melayani atau mengajar supaya orang banyak datang kepada Yesus. Ini ada dalam ayat 4b, dan bandingkan dengan ayat ini, nanti kita baca ya. Tapi orang-orang ini bukannya datang kepada Kristus, tapi berhenti pada diri Yohanes. Sekarang ayat 4, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata pada orang banyak bahwa mereka harus percaya pada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Dan saya bacakan ayat yang banyak ini ya. Yohanes 1 ayat 6, 7, 23, 26, 27, 29 sampai 37. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya dia semua orang menjadi percaya. Ayat 23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tapi di tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang padanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel.
Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tapi dia yang mengutus aku dan membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya inilah anak Allah. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ketika kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Lalu ayat 3:25 dan ayat 30 dan ayat 31 dan ayat 36. Tuh, ini langsung 25 sampai 36 tuh ya. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang pada Yohanes dan berkata padanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tenang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita dan sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, yaitu Yesus ya harus makin besar, sedang aku akhirnya ya pembaptis harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya dan yang didengarnya. Tapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Sebab siapa yang menerima kesaksiannya? Siapa yang menerima kesaksiannya itu? Yang mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya pada anak atau Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat pada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, jadi percaya kepada anak atau percaya pada Yesus, itu mendapatkan hidup yang kekal. Tapi kenapa di sini tidak dikatakan tidak percaya? Barang siapa tidak taat pada anak, bukan tidak percaya pada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Karena kalau orang percaya, dia pasti taat. Dan kalau dia tidak taat, sama saja dia tidak percaya. Ya, jadi tidak mungkin ada orang percaya tapi dia tidak taat sama sekali. Memang menjadi suci tidak mungkin. Tapi setidaknya pasti ada kemauan atau usaha mati-matian untuk taat kepada Tuhan. Kalau tidak ada itu, dia bukan orang yang percaya. Jadi percaya dan taat ini sebetulnya sangat dekat hubungannya. Sekarang sebagai penerapan poin A, gereja atau hamba Tuhan yang benar harus berfungsi untuk membawa orang pada Kristus, bukan pada gereja atau hamba Tuhan itu sendiri. Ini betul-betul merupakan tujuan saudara dalam melayani Tuhan. Jadi khususnya gereja atau hamba Tuhan atau jemaatnya ya. Apa saudara hanya membawa orang kepada gereja saudara atau hamba Tuhan saudara? Yang menjadi tugas orang Kristen adalah membawa orang lain kepada Kristus. Bukan cuma kepada gereja, bukan cuma kepada hamba Tuhan. Seperti yang tadi, orang-orang itu cuma datang berhenti pada Yohanes, tidak datang pada Kristus. Sampai Paulus mengirim mereka, baru mereka percaya pada Kristus. Jadi tidak ada gunanya orang pergi ke gereja, tidak ada gunanya orang percaya pada hamba Tuhan tertentu atau senang pada hamba Tuhan tertentu. Yang seharusnya dia lakukan adalah datang kepada Kristus, baru dia diselamatkan. Yang hanya datang ke gereja, hanya dibaptis, hanya senang pada hamba Tuhan tertentu, itu tidak diselamatkan. Kecuali mereka juga percaya kepada Kristus.
Jadi intinya yang paling penting adalah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka saudara akan diselamatkan. Dan selamat itu bukan nanti, tapi sekarang pada saat saudara percaya, saudara diselamatkan dan saudara dijamin mendapatkan hidup yang kekal. Karena poin B, banyak orang tidak datang pada Kristus, tapi hanya berhenti pada gereja atau pendetanya. Bagaimana saudara? Saudara-saudara datang pada Kristus, ingat bahwa gereja atau hamba Tuhan tidak bisa menyelamatkan saudara. Hanya Kristus yang bisa menyelamatkan saudara. Karena itu datanglah kepada Kristus, bukan kepada hamba Tuhannya saja. Penebusan yang Kristus lakukan dengan dia mati, menderita dan mati di atas kayu salib, itu menebus dosa kita. Kita yang berdosa, dia yang memikul hukuman dosa kita. Karena hukuman dosa kita dipikul oleh dia. Kalau kita percaya pada dia, maka semua hukuman itu tidak bisa lagi menimpa kita. Karena hukuman diberikan kepada Kristus. Kalau hukuman itu diberikan lagi kepada kita, berarti satu dosa dihukum dua kali, dan itu menunjukkan ketidakadilan Allah. Jadi Allah itu adil. Kalau Kristus sudah hukuman kita sudah diberikan kepada Kristus, kita tidak mungkin dihukum lagi. Karena poin E, Paulus menjelaskan di dalam ayat yang keempat. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata pada orang banyak bahwa mereka harus percaya pada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Terjemahan dari ayat 4 hanya ini kurang tepat ya. Dalam terjemahan NIV, John's baptism was a baptism of repentance. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Dalam NIV, John baptized with the baptism of repentance. Yohanes membaptis dengan baptisan pertobatan. Jadi terjemahan kita ini baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, ini tidak tepat ya. Arti dari kata-kata Paulus dalam ayat 4 ini adalah untuk menunjukkan bahwa pelayanan Yohanes Pembaptis hanyalah mempersiapkan orang saja. Sedangkan tujuannya adalah membawa orang-orang yang telah dipersiapkan itu untuk datang kepada Kristus. Dan saya tanya kepada ChatGPT ya, ini pertanyaan saya, apa arti kata-kata pembaptisan orang yang telah bertobat? Dalam King James, the baptism of repentance, baptisan pertobatan. Jawaban ChatGPT, itulah pembaptisan orang yang telah bertobat, atau dalam bentuk lebih literal, baptisan pertobatan. Dalam King James, the baptism of repentance, terutama dalam konteks baptisan Yohanes Pembaptis. Misalnya dalam Markus 1 ayat 4, Lukas 3 ayat 3, dan Kisah 19 ayat 4. Berikut arti dan nuansanya secara teologi dan eksegesis. Pertama, bukan berarti baptisan itu sendiri adalah pertobatan. Rasa bahasa Yunani yang dipakai adalah baptisma metanoias, ya, baptisma metanoias ya. Secara harfiah, baptisan yang berhubungan dengan pertobatan. Kata metanoias adalah genitif itu case di dalam bahasa Yunani ya. Dan dalam konteks ini umumnya dipahami sebagai genitive of relation atau genitive of purpose. Pertama, baptisan yang berkaitan dengan pertobatan. Poin B, baptisan untuk menandai atau menunjuk pada pertobatan. Poin C, baptisan untuk menuntut atau yang menuntut pertobatan. Dan poin D, baptisan dengan makna atau arah pertobatan. Jadi bukan pertobatan itu sendiri. Poin kedua, artinya baptisan sebagai tanda bahwa seseorang telah bertobat. Yohanes tidak mengajarkan bahwa baptisan menghasilkan pertobatan. Sebelum dibaptis, orang harus bertobat lebih dulu. Karena itu sebagian terjemahan memberikan penjelasan lebih bebas. Poin A, baptisan sebagai tanda pertobatan. Atau poin B, baptisan orang yang telah bertobat. Ini cocok dengan penjelasan Yohanes sendiri. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan dalam Lukas 3 ayat 8. Ia tidak membaptis orang yang tidak menunjukkan buah pertobatan. Poin yang ketiga, perbedaan dengan baptisan Kristen. Baptisan Yohanes adalah poin A, perspektif, mempersiapkan orang menyambut Mesias atau Kristus.
Poin B, mengakui dosa. Dan poin C, menyatakan bertobat dan ingin hidup baru. Sedangkan baptisan Kristen, Matius 28 ayat 19, Kisah Rasul 238 adalah pertama, post-krisis, berdasarkan karya Kristus yang sudah selesai. Kedua, melambangkan kesatuan dengan Kristus, Roma 6 ayat 3 dan 4. Ketiga, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi orang dibaptis harus dalam nama Tritunggal ya. Kalau seperti Yohanes atau CO itu membaptisnya dalam nama Yesus, itu baptisan yang tidak sah. Juga kalau ditambah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya itu Tuhan Yesus Kristus, itu bukan formula baptisan yang benar. Jadi itu juga baptisan yang tidak sah. Baptisan yang sah adalah baptisan dalam nama Tritunggal, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya. Itu yang ada kata dan mestinya, tapi dia nak nuliskan. Karena itu baptisan Yohanes disebut baptisan pertobatan, bukan baptisan ke dalam Kristus. Poin keempat, beberapa penafsir reform membahas arti frasa ini. Calvin dalam komentar tentang Markus 1 ayat 4, Calvin menyebut bahwa baptisan Yohanes adalah tanda lahiriah dari pertobatan yang sejati. Baptisan itu mengingatkan orang bahwa mereka harus benar-benar berubah hati. Lalu Berkhof Systematic Theology bagian baptisan, Berkhof menekankan bahwa metanoia yang diakui dalam baptisan Yohanes adalah pengakuan terhadap dosa dan komitmen hidup baru. Jika baptisan itu mengandaikan pertobatan. Hendrickson dalam komentarnya tentang Lukas, Hendrickson yang menyebutnya baptism which symbolize repentance and required repentance. Suatu baptisan yang menyimbolkan pertobatan dan menuntut atau membutuhkan pertobatan. Yang kelima, ringkasan arti yang paling tepat, baptisan pertobatan berarti sebuah baptisan yang poin A, menuntut pertobatan sejati sebelumnya. Poin B, menandai atau menyatakan pertobatan itu. Poin C, melambangkan pengakuan dosa dan komitmen hidup baru. Kalau banyak ahli yang menafsirkannya sebagai baptisan orang yang telah bertobat atau baptisan yang menandakan pertobatan. Saya lanjutkan sekarang dengan pelajarannya. Jadi, dengan penjelasan ini, Paulus juga mendorong mereka untuk datang beraktivitas sesuai dengan tujuan pelayanan Yohanes Pembaptis. Sebagai penerapan saudara, pertama, keberanian Paulus untuk mengabarkan Injil kepada orang Kristen adalah sesuatu yang harus ditiru. Kalau saudara bertemu dengan orang yang sudah puluhan tahun menjadi Kristen, atau seorang majelis, atau bahkan seorang pendeta yang saudara yakin sebagai orang Kristen KTP, beranikah saudara memberitakan Injil pada dia? Saudara, kalau saudara orang Kristen sungguh-sungguh, tidak usah takut kepada pendeta kalau pendeta itu orang Kristen KTP. Injil pendeta itu dapat peduli dia pendeta atau bukan pendeta. Yang kedua, kalau saudara adalah orang Kristen yang sejati, dan waktu ada orang Kristen yang lain yang menginjil saudara, jangan tersinggung. Saya mempunyai kecurigaan yang kuat bahwa orang Kristen yang tersinggung pada waktu diinjili adalah orang Kristen KTP. Jadi kalau dia diinjili dia ngamuk, kamu tuh siapa menginjili aku? Aku sudah puluhan tahun jadi Kristen, kamu belum jadi Kristen, aku sudah jadi Kristen. Wah. Saya curiga orang yang seperti itu adalah orang yang bukan Kristen. Karena saudara, kalau ada orang yang menginjili saudara, ingat bahwa orang itu sedang mentaati Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan kita memerintahkan Injil. Dan saudara sebetulnya harus bersyukur atau bersuka cita bahwa ada orang yang mentaati Tuhan dengan memberitakan Injil. Dan bukannya ngamuk pada dia. Atau ngamuk pada dia itu mengecilkan hati dia sehingga dia bisa berhenti memberitakan Injil. Kalau kita lanjutkan dengan poin yang ketiga. Hasil dari dialog ini, pertama, orang-orang itu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini sudah saya bahas beberapa kali, tapi tetap saya bahas ya. Apakah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus ini adalah formula baptisan? Ada gereja nama Tuhan yang mengatakan dalam nama Tuhan Yesus ini adalah formula baptisan. Sehingga mereka lalu membaptis dengan mengucapkan dalam nama Bapa,
Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ini salah sama sekali ya. Sebetulnya cukup yang ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada dua kesalahan dalam kepercayaan atau praktek ini ya. Jadi membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada dua kesalahan dalam kepercayaan atau praktek ini. Pertama, kata-kata itu salah secara teologis karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini akan ditunggalkan. Ya, itu Tuhan Yesus Kristus. Berarti ditunggal disamakan dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu salah secara teologis. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sama dengan Anak ini saja, bukan dengan Bapa dan Roh Kudus. Itu pribadi yang berbeda. Dari pribadi pertama Bapa, pribadi kedua itu Anak atau Yesus, pribadi ketiga itu Roh Kudus. Jadi menyamakan Bapa, Anak, Roh Kudus dengan Tuhan Yesus Kristus itu salah secara teologis. Kedua, kata-kata dalam nama Tuhan Yesus bukanlah formula baptisan. Di sini kata-kata itu berarti dengan otoritas Tuhan Yesus. Karena Yesus yang memerintahkan untuk membaptis. Satu-satunya formula baptisan yang ada dalam Alkitab adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang seharusnya diucapkan oleh setiap hamba Tuhan pada waktu membaptis. Ada dalam Matius 28 ayat 19. Hanya ada di sana, tidak ada tempat lain. Ini sudah digunakan oleh semua gereja sejak abad pertama dan tidak boleh diubah oleh siapapun juga. Poin B, apakah di sini terjadi penggunaan baptisan? Pertama, ada yang menganggap tidak. Untuk ini ada bermacam-macam alasan untuk penafsiran. Poin A, Kitab Suci tidak pernah menceritakan penggunaan baptisan terhadap orang yang telah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Poin B, Yesus dibaptis dengan baptisan Yohanes untuk menyamakan diri dengan kita. Kalau baptisan Yohanes ternyata berbeda dengan baptisan Kristen, maka baptisan Yesus tidak menyamakan dirinya dengan kita. Poin C, kata-kata Paulus tidak berhenti pada ayat 4. Ayat 5 masih merupakan kata-kata Paulus. Sebagai catatan, dalam bahasa Yunani tidak ada tanda petik pembuka atau penutup dalam ayat 4 ya. 4 dan 5 saya bacakan, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan dia berkata pada orang banyak bahwa mereka harus dibaptis, harus dipercaya pada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi di sini ada tanda petik kan. Ini ya, petik pembuka, ini petik penutup. Ini kalau dalam bahasa asli tidak ada, saudara ya. Dalam bahasa asli itu tidak ada tanda baca. Bahkan spasi antar kata ini tidak ada ya. Kalau dalam manuskrip ya, maksud saya. Jadi titik 2 seperti ini juga tidak ada tanda baca, itu baru ditemukan jauh belakangan ya. Jadi titik ini termasuk tanda baca. Itu tidak ada juga pada manuskrip, itu tidak ada. Koma, ini juga tanda baca, ini tidak ada juga. Dan lanjutkan, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mereka dalam ayat 5 sama dengan orang banyak dalam ayat 4. Jadi setelah orang banyak itu mendengar ajaran Yohanes Pembaptis, maka mereka dibaptis dalam nama Yesus, yang menunjukkan bahwa mereka percaya pada Yesus atau bersatu dengan Yesus. Poin D, ayat 5 itu bukan baptisan dengan air, tapi baptisan Roh Kudus. Ayat 6 ditambahkan sebagai interpretasi atau penafsiran dari ayat 5. Saya bacakan ayat 5 dan 6. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Poin ayat 6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turun Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Poin kedua, ada orang yang menganggap iya. Ya, jadi ini penafsiran yang kedua. Ini nanti penafsiran pertama. Penggunaan baptisan ini berkata tidak, tapi yang di sini berkata iya. Macam-macam alasan dan penafsiran. Poin A, pada waktu Petrus membaptis 3.000 orang pada hari Pentakosta, Kisah Rasul 2 ayat 41, maka orang-orang itu tidak ditanyai apakah mereka sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes atau tidak.
Bahkan dalam kitab suci tidak pernah ada baptisan Kristen yang didahului dengan menanyai orangnya apakah ia sudah pernah dibaptis dalam baptisan Yohanes atau tidak. Jadi bisa saja terjadi pengulangan baptisan. Tapi pengulangan baptisan ini baptisan Yohanes yang diulangi dengan baptisan Kristen. Kalau baptisan Kristen sudah dalam nama Bapa dan Roh Kudus, tidak boleh diulang. Jadi hati-hati dengan gereja yang mengharuskan saudara baptisan selam. Tidak ada keharusan baptisan selam. Orang sudah baptis percik, masuk gereja yang baptis selam diharuskan baptis ulang. Jangan mau dibaptis ulang. Lebih gila lagi gereja ortodoks. Nggak peduli orang sudah dibaptis selam di gereja lain, masuk ke mereka harus baptis selam ulang lagi. Jadi mereka tidak mengakui baptisan semua gereja, mereka bahkan tidak mengakui gereja lain sebagai gereja. Dan semua gereja yang menganggap dirinya sebagai the only true church, satu-satunya gereja yang benar, itu adalah gereja sesat. Itu berlaku untuk Katolik, berlaku untuk gereja Ortodoks, berlaku untuk gereja Advent, berlaku untuk Saksi Yehova. Mereka menganggap gereja mereka adalah satu-satunya gereja yang benar. Dan itu bidat. Poin B, tidak ada dasar kitab suci untuk mengatakan bahwa baptisan Yesus harus sama dengan baptisan kita. Dan jelas bahwa baptisan Yohanes mempunyai perbedaan-perbedaan tertentu dibandingkan dengan baptisan Kristen. Poin C, ayat 5 bukanlah kata-kata Paulus, tapi kata-kata Lukas sebagai penulis kitab Kisah Rasul ini. Dia jelaslah bahwa kata mereka dalam ayat 5 menunjukkan 12 orang Yahudi yang sedang diinjili oleh Paulus. Ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Poin D, dalam seluruh kitab suci, kata-kata dibaptis dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah menunjuk pada baptisan Roh Kudus. Pasti menunjuk pada baptisan air. Dan saya condong pada pandangan ini. Bagi catatan, baptisan Yohanes boleh diulang, tapi baptisan Kristen tidak. Ada orang yang rela dibaptis ulang karena berpikir, toh tidak ada jeleknya. Siapa bilang tidak ada jeleknya? Dengan mengulang baptisan, kalau baptisan pertama sudah dilakukan dalam nama Allah, dalam nama Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu berarti seorang menghina baptisan yang pertama. Karena poin yang kedua, Paulus menumpangkan tangan atas mereka dalam ayat 6a. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, ya Anda usah saya terus karena nanti akan ada ayat 6b-nya. Banyak orang menggunakan bagian untuk mengatakan bahwa supaya seorang Kristen menerima Roh Kudus, maka harus ada seorang hamba Tuhan yang mendoakan dan memberikan penumpangan tangan atas dia. Tapi di atas sudah saya berikan dasar-dasar kitab saya menunjukkan bahwa setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus pasti sudah menerima Roh Kudus pada saat dia percaya. Jadi jelas bahwa penafsiran ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada dua penafsiran tentang bagian ini. Poin A, orang yang menganggap bahwa ayat 5 adalah kata-kata Paulus, yang berarti tidak terjadi pengulangan baptisan, menafsirkan penumpangan tangan dalam ayat 6a sebagai sidi dari baptisan Yohanes yang telah mereka terima. Ayat 5 dan 6, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Dan poin B, orang menganggap ayat 5 sebagai kata-kata Lukas, dalam kurung yang berarti terjadi pengulangan baptisan, menafsirkan penumpangan tangan dalam ayat 6a sebagai sidi dari baptisan Kristen yang baru saja mereka terima. Sidi itu pengakuan percaya. Poin ketiga, Roh Kudus turun atas mereka, lalu mereka berbahasa roh dan bernubuat. Ini ada dalam ayat 6b dan ayat yang ke-7. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Poin A ini adalah sesuatu yang bersifat deskriptif atau bersifat menggambarkannya. Bagian kitab suci yang bersifat didaktik
atau mengajar memang harus dijadikan norma atau hukum dalam hidup kita. Tetapi bagian yang sifatnya deskriptif dalam menggambarkan, dan ini biasanya cerita sejarah ya, maka itu tidak bersifat norma atau hukum dalam hidup kita. Sebagai contoh yang bersifat didaktik atau bersifat mengajar, misalnya Filipi 4 ayat 4, 1 Tesalonika 5 18, ini berlaku untuk setiap orang Kristen. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, ayat ini sangat tidak gampang untuk dilakukan ya. Kita bersukacita tuh kadang-kadang atau sering. Tetapi saudara di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Memang juga dimutlakan juga tidak boleh. Kalau dimutlakan berarti ada orang kematian pun, suaminya, kematian istrinya, atau kematian anaknya, atau kematian bapaknya, tetap bersukacita, itu jadi konyol juga. Tapi bersukacita itu Pak secara umum itu harus dilakukan terus-menerus dalam kehidupan kita, dan itu saja sukarnya bukan main. Kita sering sumpah, sering gelisah, sering sedih, sering takut, sering khawatir. Itu bukan sukacita. Makin saudara percaya kepada Kristus dan makin saudara dekat dengan Kristus, makin saudara bersukacita, bahkan dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Lalu 1 Tesalonika 5, 17 dan 18 ini juga luar biasa sukar untuk dilakukan ya. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Perhatikan dalam segala hal ini loh. Mengucap syukur itu gampang. Kalau saudara terima berkat, ada orang memberitakan saudara duit 10 juta atau 100 juta, ya bersukacita. Atau memberi berkat apa saja, saudara bersukacita. Saya pada saat saudara mengalami bencana, apa saudara mengucap syukur? Ini saudara mengucap syukur dalam segala hal. Dalam enak maupun tidak enak, suka maupun duka, kita tetap harus mengucap syukur. Mustahil bisa dilakukan. Jadi dari 2 ayat ini saja saudara ya, tidak usah ngomong ayat yang lain. Kita tuh dosanya luar biasa banyaknya. Jangan pernah berpikir saudara itu orang baik. Hanya kalau saudara tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina. Semua kita adalah orang berdosa dan sangat berdosa. Dan semua kita membutuhkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Atau kita akan pergi ke neraka selama-lamanya. Jadi ini adalah bagian yang sifatnya didaktik dan ini menjadikan hukum ya. Tapi bagian yang sifatnya deskriptif atau menggambarkan sama sekali tidak boleh dijadikan hukum atau norma. Sebagai contoh, Yesus dan Petrus bisa berjalan di atas air. Ini memang betul-betul terjadi dan Tuhan bisa saja melakukannya pada zaman ini kalau dia mau. Tetapi ini tidak berarti bahwa setiap orang beriman harus bisa berjalan di atas air. Sebagai contoh yang lain, Yesus membangkitkan orang mati. Yesus berpuasa 40 hari. Ini berpuasanya lain dengan puasanya orang-orang Islam ya. Orang-orang Islam itu ada bukonya. Jadi mulai jam 4 pagi mungkin bukonya biasanya sekitar setengah 6 atau mendekati jam 6 tergantung tempatnya ya. Jadi kalau Islam itu puasa cuma 30 hari dan ada bukonya. Tapi Yesus berpuasa 40 hari ini tidak ada buko-bukoan saudara. Dia berpuasa non-stop 40 hari. Tapi hanya dalam persoalan makan. Dia tidak makan selama 40 hari. Tapi dia minum. Dia puasa di padang gurun. Dia minum dari mana? Ada yang mengatakan dia minum dari pohon, airnya pohon kaktus. Di padang gurun banyak pohon kaktus dan dia bisa minum air dari situ. Tapi dia tidak makan selama 40 hari, 40 malam. Dan puasa ini bukan puasa mujizat ya.
Beda dengan puasanya Elia maupun Musa. Elia puasa 40 hari 40 malam tanpa makan tanpa minum. Musa bahkan 80 hari tanpa makan tanpa minum. 40 hari diselangi waktu sebentar, lagi tambah 40 hari tanpa makan tanpa minum. Yang seperti itu suatu mujizat. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa air. Tanpa makanan masih bisa. Kalau orangnya gemuk, bisa bertahan lebih dari 40 hari. Saya pernah ketemu satu misionaris dari Korea, seorang perempuan, pada waktu saya di gereja saya di Malang. Dan dia berkata dia pernah berpuasa 40 hari 40 malam seperti Yesus itu. Selama 39 kali pada waktu itu. Saya tidak tahu apa maksudnya dia berpuasa seperti itu. Tapi pokoknya itu yang dikatakan. Dan anehnya orangnya tidak kurus. Ya pada saat itu memang dia tidak puasa. Kalau orang Islam kalau puasa itu kelihatan ya. Anggap berat badannya kelihatan kurus. Dan pada waktu selesai puasa ya mereka makan lagi ya. Balik normal lagi berat badannya. Tapi saudara, kalaupun ada orang Kristen mau puasa 40 hari 40 malam, seperti Yesus ini, yang jelas itu tidak pernah diharuskan. Tidak pernah kita diharuskan meneladani Yesus di dalam hal ini. Sekalipun dikatakan Yesus teladan kita, tapi tidak dalam segala hal. Jadi apa yang Yesus lakukan atau apa yang Yesus tidak lakukan, tidak harus selalu kita teladani. Lalu mana yang kita teladani dan mana yang tidak kita teladani. Kita harus melihatnya dengan membandingkan dengan semua dalam Alkitab untuk tahu mana tindakan Yesus yang harus kita teladani dan mana yang tidak harus kita teladani. Yesus menyembuhkan orang sakit. Ini kita bukannya tidak mau meneladani, tapi tidak bisa meneladani. Dan juga orang yang menerima Roh Kudus lalu berbahasa roh. Ya, dalam ayat ini, Kisah 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah 10 44 sampai 46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Kisah 19 ayat 6, dan ketika Paulus menumbangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi dalam Kisah Rasul pasal 2 ada bunyi angin, ada lidah api, dan ada bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 10 hanya ada bahasa roh. Dalam Kisah Rasul 19 ada bahasa roh dan nubuat. 3 peristiwa ini berbeda-beda. Kalau saudara mau menjadikannya sebagai norma atau hukum dalam kehidupan saudara, bagian yang mana yang saudara anggap sebagai norma? Kisah Rasul 2 atau Kisah Rasul 10 atau Kisah Rasul 19? Jelas bahwa tidak satupun dari bagian-bagian itu bisa dijadikan norma atau hukum. Itu adalah bagian yang bersifat deskriptif, betul-betul terjadi, tapi itu bukan rumus atau hukum atau norma di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan menggunakan bagian itu untuk mengharuskan orang Kristen berbahasa roh. Kebanyakan dalam gereja Betel ataupun gereja ya pokoknya kalangan karismatik ya, dianggap sebagai satu keharusan kalau orang sudah percaya dan punya Roh Kudus atau apalagi penuh Roh Kudus harus berbicara bahasa roh. Itu adalah ajaran omong kosong. Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus. Kapan dia bahasa roh? Tidak pernah dia bahasa roh.
Pengharusan adalah pengharusan berbahasa roh itu yang membuat pemalsuan bahasa roh. Jadi kalau saudara mendengar orang ngomong syawala-wala, itu sudah dipastikan itu bahasa roh palsu. Juga kalau bahasa roh itu diajarkan, itu juga bahasa roh palsu. Bahasa roh itu suatu karunia bersifat mujizat. Tidak bisa dipelajari. Dan kalau namanya bahasa roh itu baru betul-betul suatu bahasa yang tidak pernah kita pelajari, tapi tahu-tahu kita bisa bicara bahasa itu. Misalnya saya tidak pernah belajar bahasa Perancis, satu kata pun bahasa Perancis saya tidak tahu. Tahu-tahu saya bisa bicara dalam bahasa Perancis, betul-betul ngomong. Dan kalau ada orang Perancis hadir, dia bisa tahu saya arti kata-kata saya itu. Tapi kalau syawala-wala itu bahasa apa? Syawala-wala itu tidak ada bahasa yang tidak punya vocabulary atau perbenaran kata. Tanpa gramatika dan pakaian itu bukan bahasa. Dan karena itu bukan bahasa, itu juga bukan bahasa roh. Jadi orang yang banggakan diri aku saya penuh roh kudus karena bisa syawala-wala. Omong kosong kalau cuma syawala-wala, saya juga bisa. Jangan dengarkan orang goblok yang ngedablus model seperti itu ya. Sekarang bukan jumlah mereka 12 orang. Apakah 12 orang yang berbahasa roh dan bernubuat di sini menyalahi 1 Korintus 14, 27, 33 yang membatasi maksimum 2 atau 3 orang dan harus satu persatu. Perlu saudara pertimbangkan hal ini ya. Pertama, mungkin saja mereka berbahasa roh secara bergantian. Kedua, ini tidak terjadi dalam kebaktian. Sedangkan 1 Korintus 14, 27 sampai 33 jelas berlaku untuk kebaktian. Perhatikan kata-kata dalam pertemuan jemaat dalam 1 Korintus 14 ayat 28. Poin yang ketiga, pada saat itu 1 Korintus 14, 27 sampai 33 itu belum ada. Dan peraturan tentang bahasa roh di dalam kebaktian diberikan oleh Paulus dalam 1 Korintus 14 sampai 27 sampai 33 itu belum ada pada saat itu. Kesimpulan, mata Paulus yang jeli itu bisa membedakan orang Kristen yang sungguh-sungguh dan orang Kristen yang palsu. Dan ini menyebabkan dia lalu memberitakan Injil pada orang Kristen yang palsu itu. Dan akhirnya orang-orang itu betul-betul percaya dan diselamatkan. Saudara, kita juga harus jeli di dalam membedakan orang Kristen yang sejati dan orang Kristen yang palsu. Dan saudara, orang Kristen palsu itu luar biasa banyaknya. Kalau semua Kristen digabungkan, saya yakin orang Kristen palsu itu ada 90% atau lebih. Jadi saudara, tujuan kita membedakan orang Kristen yang jadi dan palsu itu bukan tujuannya menghakimi mereka yang palsu ya. Tetapi untuk memberitakan Injil kepada mereka. Karena kalau kita anggap bahwa mereka itu sudah Kristen sejati, kita tidak akan menginjili mereka. Tapi kalau mata kita itu cukup jeli untuk melihat bahwa mereka ini orang Kristen KTP, kita akan menginjili mereka. Yang kedua, saudara, kalau saudara adalah orang Kristen KTP seperti orang-orang itu, tirulah mereka dengan betul-betul datang kepada Yesus. Kalau tidak, saudara akan masuk neraka selama-lamanya. Kalau saudara datang dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara akan masuk surga selama-lamanya juga. Sampai di sini pemberitaan firman untuk kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman Tuhan. Dan kalau orang-orang yang dibicarakan dalam kisah 19 yang baru kami pelajari adalah memang orang-orang hasil penginjilan Apolos pada waktu teologianya kurang, ada yang kurang di dalam pengertian teologianya. Biarlah itu menjadi suatu pelajaran bagi kami bahwa kami harus belajar teologi secara lengkap. Setidaknya dasar-dasar Kristen kami harus mengetahui dan mengerti dan menerima secara lengkap. Karena kalau tidak, maka penginjilan yang kami lakukan akan menghasilkan orang-orang Kristen KTP seperti tadi. Dan juga tolong supaya kami mempunyai mata seperti Paulus yang cukup jeli untuk membedakan orang Kristen yang sejati dan orang Kristen KTP. Dan berikan kami pimpinan dan keberanian untuk memberitakan Injil kepada orang Kristen KTP tanpa peduli apakah dia punya jabatan yang tinggi dalam gereja, bahkan seorang pendeta sekalipun. Terima kasih Bapak, dan nama Yesus kami berdoa. Amin.